Saudara-saudari terkasih, setiap kali kita bangun pagi, kita sudah semestinya bersyukur. Apa yang kita syukuri? Yang kita syukuri pertama adalah rahmat kehidupan. Dan yang kedua, dan ini lebih penting, hidup baru setiap pagi dikaruniakan oleh Allah sebagai bukti bahwa Allah mencintai kita. Maka ketika kita bertanya, apakah Tuhan mencintai kita? Bukti pertama adalah Anda bangun pagi dengan sehat dan segar. Diberi kesempatan yang begitu luas untuk menikmati keindahan kehidupan dan terutama menikmati kasih Allah. Bagus sekali bahwa setiap pagi kita mengisi hati kita dengan rasa syukur, dengan energi cinta dari Tuhan, dengan energi kerendahan hati, dengan energi niat baik, pikiran positif, dan mohon supaya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan baik dan penuh sukacita. Itu seperti kalau kita mempunyai toko kelontong. Ada begitu banyak barang. Tetapi kalau kita pagi-pagi sudah menata barang itu dengan baik, ketika ada pembeli datang dan meminta sesuatu, kita tahu meskipun barang itu banyak sekali, kita tahu ada di mana. Sama seperti hidup kita. Kalau pagi-pagi sudah didasari dengan rasa syukur, damai sejahtera dari Tuhan, cinta yang tak terbatas dari Allah, bahwa sepanjang hari adalah bukti cinta Tuhan hari ini, maka kita bisa sepanjang hari itu, ketika ada reaksi macam-macam, peristiwa yang terjadi ini itu, kita tahu bagaimana harus menjawabnya. Seperti Rasul Paulus, dia mengatakan begini kepada Timotius, "Aku tahu siapa yang aku andalkan, dan dia berkuasa menjaga apa yang sudah dipercayakannya kepadaku." Dan Paulus memilih untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saudara sekalian yang terkasih, Anda dan saya sudah diberi pekerjaan begitu banyak oleh Tuhan, dipercaya. Ada yang mengurus keluarganya, ada yang mempunyai pekerjaan tertentu, melayani sesamanya. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kita bisa mengerjakan semuanya itu dengan penuh sukacita. Maka pertama-tama kita harus menyadari bahwa setiap hari adalah anugerah kasih Allah dan Tuhan menyertai kita dengan kekuatannya. Karena itu kemudian kita bisa menjalani hari itu dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, seperti Paulus, karena dia tahu siapa yang dia andalkan. Dan pasti Tuhan berkuasa untuk memberkati kita menyelesaikan tugas kita dengan baik. Dan pada dasarnya, tugas kita semuanya sederhana saja tetapi sulit, karena kita tidak biasa mengerjakannya, yaitu kita bertanggung jawab terhadap kebahagiaan orang lain. Ini yang penting. Kalau kita sudah merasa cukup dengan damai sejahtera Tuhan, cukup dengan cinta Tuhan, cukup dengan rasa syukur, cukup dengan penyertaan Tuhan, maka kemudian kita berani keluar dari diri sendiri, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Bukti nyata konkret sederhananya adalah bertanggung jawab terhadap kebahagiaan orang lain. Seringkali kita begitu rumit berpikir tentang diri sendiri. Saya juga perlu bahagia, saya juga perlu dihargai, sampai tidak sempat memikirkan kebahagiaan orang lain. Padahal itu tugas kita. Kita bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Paling tidak, apa yang kita lakukan tidak menyakiti hati orang lain. Apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa
Ya, masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Betul. Tetapi persis di situ kita mempunyai peranan untuk ikut bertanggung jawab atas kebahagiaan sesama kita. Dan itulah yang ajaib. Ketika kita mulai berpikir tentang kebahagiaan orang lain, kita justru keluar dari diri sendiri, keluar dari problem-problem kita sendiri, keluar dari situasi muyek yang membuat kita pusing, tidak bisa terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan lain. Dan apabila kita menyangkal diri, mulai memikirkan dan bertanggung jawab terhadap kebahagiaan orang lain, paling tidak apa yang bisa saya lakukan, kita justru keluar dari keruwetan kita sendiri. Dan Tuhan mampu memelihara apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Dasarnya adalah kita harus percaya kepada siapa yang kita andalkan. Kita harus tahu siapa yang kita andalkan, yaitu Tuhan sendiri yang sudah memberikan kasih. Dan buktinya adalah kita bangun hari ini, memberikan 24 jam kesempatan baru dan menyertainya. Karena itu kita diminta untuk keluar dari diri sendiri, menyangkal diri, memikul salib. Yang lebih konkretnya berusaha untuk bertanggung jawab terhadap kebahagiaan orang lain. Tidak usah jauh-jauh, orang-orang di rumah kita, pasangan, anak-anak, keluarga kita. Kalau kita mulai berani bertanggung jawab terhadap kebahagiaan sesama, bahwa kebahagiaan orang lain juga termasuk saya tentukan, dan saya berusaha mewujudkannya, itulah pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Dan kita tahu siapa yang kita andalkan. Dan Tuhan akan membuat kita mampu melaksanakan tugas kita dengan baik, mengikuti Kristus menjadi muridnya yang setia, yang selalu bersyukur, hidup dalam damai sejahtera karena sudah merasa cukup, tinggal berbuat baik dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati.